merawat cinta kasih itu harus begitu, berbagi bahagia. Maka kita harus mengukur kemampuan kita. Jangan sampai menanggung beban lebih dari apa yang Allah berikan dari kekuatan kita. Nah, makanya ketika banyak pilihan kerjaan yang di atas pundak kita, taruh sebagian. Kita harus bisa memilih yang paling ringan, tapi jangan sampai bersenang-senang di atas penderitaan. Jangan sampai melanggar hak asasi manusia, jangan sampai melanggar hak Allah, hakullah wa hakul adam. Jangan sampai milih yang ringan tapi ada korban, nggak boleh di sana. Nggak boleh mancing di air keruh, nggak boleh bersenang-senang di atas penderitaan. Itu konsep prinsip dosa itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan lanjutkan kajian Merawat Cinta Kasih dari kajian kitab Nabiyur Rahmah bersama narasumber yang sudah hadir di studio, Ibu Nyai Dr. Haja Lulu Farida Mukhtar, MAG MPDI. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Nia, kita lanjutkan pada hari ini ada sebuah hadis ya, Sahih Bukhari. Ini sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, Aisyah pernah berkata, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu. Kata Fatimah, Kanjeng Nabi itu ketika diberi pilihan oleh Allah, maka beliau memilih yang paling mudah di antara pilihan itu. Kalau ada dua pilihan, dipilihlah yang paling mudah. Apalagi kalau banyak pilihan, maka yang mana yang paling mudah itulah yang dipilih Nabi. Selagi itu tidak dosa, maka gak usah memberatkan diri. Selagi itu tidak wajib, jangan dipaksa kalau tidak mampu. Apalagi kalau itu memberatkan diri. Pilihlah yang paling ringan, sunnah Nabi Muhammad SAW, selagi tidak dosa. Tapi jika itu yang termudah kok membuat dosa, ada kemungkinan nilai-nilai dosa, ada pelanggaran. Dosa itu apa? Ada pelanggaran hak yang dilanggar, baik itu hak Allah, hakullah, ataupun hak manusia, hak asasi manusia, hakul adam, maka Nabi orang yang paling jauh menjauhi hal itu. Jadi pilih yang termudah selagi itu tidak dosa. Selagi itu halal, lakukan yang halal-halal saja, yang permudah. Contoh ya, pagi hari ini ada seorang teman di Facebook menulis status, kalau pagi hari ini saya masuk dapur kok rasanya horor ya, mau masak. Artinya dia mungkin sama kayak saya, tipe orang yang gak suka masak. Jadi masuk dapur itu horor. Sementara ada kerjaan lain mungkin yang bisa jadi pilihan. Ibadah kan tidak harus masak. Ibadah apapun itu selagi bernilai manfaat, bernilai maslahat, itu disebut amal soleh. Dan apapun yang soleh yang membawa kemaslahatan, maka bernilai ibadah. Masak nilai ibadah. Kenapa? Karena dia membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Dengan masak, keluarga jadi kenyang, kebutuhan gizinya terpenuhi, kebutuhan makan terpenuhi. Nah, memberikan yang terbaik untuk keluarga, bahkan untuk diri sendiri pun itu bernilai ibadah. Tapi kalau nggak mampu, nggak mau, ternyata, maaf, punya anak kecil, pagi-pagi, lebih maslahat mana? Dahulukan anak yang mau sekolah atau belum mandi, atau anak lagi sakit butuh perhatian, atau masak dulu. Pilih yang paling ringan di antara semua itu. Nggak usah kita membebani lebih. Ya masak, yang ngurus anak ujungnya stres. Ujungnya apa kalau stres? Marah. Yang jadi korban anak.
Sudah gitu langsung dimuat di Facebook. Ada lagi akhirnya jadi horor gitu loh. Ibadah jadi tidak menyenangkan. Kalau sudah horor, ibadah tidak menyenangkan. Jadi ibadah terpaksa nggak ikhlas lagi. Padahal tadi ya sebelum kita ngaji apa? Semua hal bernilai ibadah diterima oleh Allah itu kalau disertai keikhlasan. Orang kalau ikhlas, riang, gembira, masak dengan senang, ngurus anak dengan gembira, mengerjakan kerjaan apapun dengan riang, gembira. Pilih salah satu. Kalau memang nggak mampu, jangan dipaksakan. Contoh lain, kemarin ada yang konsultasi ke saya. Cerita dari muda biasa puasa Senin Kemis. Ibadah, iya bagus banget, itu sunnah Rasul. Dia sudah terbiasa tahajud. Waduh luar biasa. Ini ibadah sunnah satu-satunya yang langsung diperintahkan oleh Allah. Tahajud, bangun malam. Dia sudah seperti itu. Begitu punya anak, mau puasa lemes, tenaga ngurus anak tuh kan luar biasa ya Mbak Nia ya. Gak cukup hanya orang ngiranya gampang aja tinggal nungguin. Tapi ini otak, stres, energi batin, energi. Orang yang gak pernah ngomong mungkin gak bisa merasakan itu. Cuma lihatnya tinggal nungguin aja. Tinggal gendong aja. Anak nangis, udah suruh diem. Kirain diemin anak yang nangis itu gak butuh energi. Butuh kecerdasan gimana caranya ya. Sehingga yang namanya belum lagi kalau malam orang lain pada enak tidur, istirahat tenang, nyenyak, tidur berkualitas. Ibu-ibu punya bayi, dikit-dikit bangun, capek tidurnya karena kecapean, nggak bisa menikmati karena di sini nanti akan begini, anakku jam segini harus begini. Itu tidur aja nggak bisa nyenyak. Sehingga beban itu bukan hanya fisik tapi psikis juga. Akhirnya butuh energi banyak kan. Lagi ini masih disuruh ngurusin makan, dapur, sumur, kasur. Waduh. Akhirnya apa yang dia keluhkan? Saya kalau puasa udah gak kuat lagi Neng. Terus saya kalau bangun malam gak bisa tahajud lagi. Kok iman saya jadi turun ya? Saya jawabnya gini, ingat ya bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, ibadah bukan hanya tahajud, ibadah bukan hanya melakukan puasa Senin Kemis. Kita melayani anak, itu bernilai ibadah, mempersiapkan generasi masa depan yang gemilang, sehat, lahir batin. Itu sudah ibadah. Bahkan gerak hati, anak lagi sakit, stres, makannya gak mau, bingung gimana caranya supaya anak makan, proses berpikir gimana supaya anak jangan sampai kurang gizi. Itu ya ibadah itu mikir tok itu loh sudah ibadah. Dan itu butuh energi besar lebih daripada fisik ya, energi psikis itu lebih besar. Itu sudah bernilai ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu jangan direduksi hanya sholat, puasa, tahajud, ke masjid. Apapun amal, kegiatan, amal itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan kerjaan, perbuatan, gerakan, mau gerak batin, mau gerak lahir, mau gerak hati atau gerak fisik, semua itu selagi membawa maslahat, maka itu disebut amal soleh dan bernilai ibadah. Tapi lagi harus ikhlas, supaya ikhlas harus bahagia. Tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Makanya menggerutu. Makanya ketika banyak pilihan kerjaan yang di atas pundak kita, taruh sebagian. Pilih yang mudah. Pilih yang paling mudah. Makan, bisa beli kok. Nah, sekarang catering gampang. Tinggal WA, Mas, maaf saya mau fokus untuk anak-anak hari ini. Anakku butuh perhatian, saya nggak sempat masak. Bisa diselesaikan. Nah, tapi aku suka masakanmu, kalau gitu aku yang masak, tolong anak-anak dipegang. Nah,
Alangkah Komunikasi. indahnya merawat cinta kasih itu harus begitu, berbagi bahagia. Maka kita harus mengukur kemampuan kita. Jangan sampai menanggung beban lebih dari apa yang Allah berikan dari kekuatan kita. Kalau lebih dari itu ujungnya nanti stres. Kalau sudah stres protes. Kalau sudah protes akan muncul Keluar kemungkaran. kata-kata yang ini tidak Ya, tidak menyakiti orang sekitarnya. Apalagi ya kalau tidak terbiasa mengungkapkan perasaan, itu butuh latihan loh. Mendem jeruk. Isok jantungnya yang nggak kuat, makanya jadi sumber penyakit ujung-ujungnya. Penyakitnya awalnya psikis, bisa jadi ke fisik, jantungnya yang nggak kuat misalnya. Kemudian ada lagi mungkin kepalanya yang nggak kuat, jadi pusing. Kalau sudah gitu, masya Allah. Nah, karena itu Nabi itu memilih yang ringan-ringan saja. Tapi lagi-lagi ada catatannya, selagi tidak melanggar hak asasi manusia. Seperti masak, kewajiban siapa Mbak? Suami. Iya. Kan yang harusnya menyiapkan Ngasih ngasih makan adalah suami. Iya. Kita aja para istri yang baik hati membantu suami. Iya, istri-istri solihah di Masya Indonesia, masya Allah. Nah, di sini contoh lain. Ini yang jangankan yang sifatnya ini hal-hal yang keseharian ya. Kita harus bisa memilih yang paling ringan, tapi jangan sampai bersenang-senang di atas penderitaan. Jangan sampai melanggar hak asasi manusia, jangan sampai melanggar hak Allah, hakullah wa hakul adam, jangan sampai milih yang ringan tapi ada korban, nggak boleh di sana. Nggak boleh mancing di air keruh, nggak boleh bersenang-senang di atas penderitaan. Itu konsep prinsip dosa itu di situ.